Sobat BW, jumpa lagi dalam BW Lounge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banjir di mana-mana. Ada kebanjiran dan kita dibanjiri. Alhamdulillah yang datang cuma air. Banjir menjadi banyak perspektif dan punya dimensi yang luar biasa banyaknya. Ada yang mengaitkan ini dengan musibah, tapi ada lagi yang sebenarnya mencoba mencari hikmah di balik musibah. Ada yang melihat ini dari perspektif politik, mengait-ngaitkan musibah ini dengan berbagai kepentingan yang ada di kepala masing-masing secara politik. Ada lagi yang melihat bahwa banjir ini adalah masalah rutin, sehingga orang kemudian banyak mendiskusikannya secara santuy, kata anak sekarang. Jadi biasa-biasa aja gitu. Nah, saya dapat kesempatan untuk melihat banjir dari dekat, dari pusat di mana musibah itu terjadi. Dan yang tidak dipotret adalah hal-hal yang tidak masuk dalam dimensi yang tadi saya jelaskan. Secara politik, musibah yang menyebabkan macam-macam itu. Saya mau lihat dari sisi-sisi yang lain, yang mungkin menarik. Mari coba kita lihat. Tadinya berapa meter? Ini Pak, ini Bu Lurahnya nih. Mau ngecek Bu. Iya. Tingginya berapa paling tinggi tadi? Tadi sampai 1 meter. Ini memang biasa sih. Biasa. Ini udah turun tuh. Udah tadi yang hitam-hitam itu kan. Oh iya. Sebenarnya crossing itu lewatin jalan ini. Tadinya? Ya, airnya lewat jalan. Crossingnya harusnya di Ini agak tinggi jalannya. Jadi airnya agak Lancar. lancar. Karena ini Soalnya kan dia masuk sudah terhambat sama jembatan Pak. Oh, dari jembatan gitu ya Pak ya? jembatan kan masuk dalam ini. Maksudnya tadinya kalau jembatannya lebih tinggi, Nah, jalannya nih crossing ini jalan crossing di bawah. agak beginiin. Jadi terhambat. Sementara di sana banyak auto, banyak aktivitasnya banyak lintas. Nah, terus kita memang ada manajemen air ya. Kemarin dirapatin ya, kita mau pengaruhkan. Terus juga ini salah satu tadi yang bicarakan crossingnya ini mau dilihatin lagi. Terus juga mau diturap biar limpahannya nggak langsung ke warga. Jangan-jangan ini daerah-daerah ini udah pernah ya Pak ya? Daerah-daerah yang punya kan sungai itu ada daerah hijaunya tuh kan? Iya. Udah timpe tuh. Ya udah bangunan jadi mau ngeruk nih. Mau ngeruknya susah. Nggak, alat mau masuk alat itu nggak ada. Nggak ada tempat. Nggak ada akses Masuknya buat alat berat itu. Jadi dia ada kali, ada jalan. Nanti rumah ngadap ke kali. Kalau sekarang rumahnya belakangi kali, banyak kan. Sekarang rumahnya nggak belakangin kali. Itu kalau dia ada jalan, kali, dia pasti ngadap. Jadi kalau ngadap ke kali, dia nggak bawa sampah. Kayak orang tur aja. Harus ada sampah, buang kue. Sama dibuang sampah. Itu Ditaruh turap dikit-dikit. Sama gitu deh. Harus ada tindakan memang. Kalau jadi kalau Ciliwung naik, Iya, makanya kemarin kita rapatin itu juga. Dari malam udah ada. Dari malam gitu udah ada. Ini yang
yang diefektifkan semua teman-teman ini ya berarti. Ya. Yang ada dari Bina Marga. Sobat BW, ternyata banjir itu bisa membangun dan membangkitkan kembali solidaritas untuk bisa membantu, untuk bisa bersama-sama mengatasi masalah. Banjir bahkan kemudian bisa menjadi instrumen untuk merekatkan dan melekatkan kembali kesetiakawanan. Saya kemarin datang di satu kelompok masyarakat di Jakarta yang membuka dapur umum. Orangnya juga. Karang Taruna Pak. Karang mah kuat jadi Karang udah kuat ya. Anak KPK kita ya. Bu, saya diajak Pak RW Bu, suruh nengokin dapur. Oh, yang kena musibah apa? Makan bayar. Rumah makan Padang. Jadi kami ini punya 5 RT. Jadi dari 5 RT itu 1,5 RT tidak kebanjiran. Jadi yang 3,5 kebanjiran. Dengan RT 5 sebagiannya ke atas. Dan sebagian RT 4 alhamdulillah tinggi, RT 5 sebagian Ini alhamdulillah inisiatif warga ya berarti. ya kita begitu, kita telepon gimana habis kita total kita nggak bisa ngapa-ngapain. Udah berapa ini Bu? Berapa ribu bungkus? Kalau berapa ribu kubus sih belum, cuman baru 50 kg beras sudah kita masak dari tadi siang. Ini udah yang ketiga kalau yang Gede ya ininya ya. ya. Udah nggak pakai rice cooker lagi, Bu. Udah kekecilan. Tapi juga ngejar ini juga untuk ngejar market. Hari ini apa jadi menunya Bu? Ini sama Kacang, ini Paling gampang telur ya. ya paling itu. tadi tempe Tapi sama enggak, dia bukan ayam. Ayam. mau dikecap, Ayam dikecapin, mie, sama telur. nanti ada bunci. Tadi yang kita udah keluar ya? Berapa tadi? 200 Berapa? Yang terpisah dari apa namanya? Gotong royong kayak ini ya Bu. Biasanya yang pakai yang seperti ini merasakan akumulasi di masyarakat seperti ini. Berapa banyak masyarakat yang terlibat? Ya, Kalau warga sih hanya 650-an Pak. Tapi lebih banyak yang musibah ya. ini yang terlibat ini urus di ini aja. RT, RW, PKK, Karang Taruna. Yang lain-lain ininya dananya. Pengurusnya kerja. Saat ini Tenaganya. dana sementara masih di BK pengurus. Oh gitu. belum ini. Langka Pak sekarang yang gitu-gitu. Ini sini punya siapa nih? Tokoh masyarakat. Karena yang tempatnya agak lega dan bisa dipakai. Untuk garasi dan barang-barang. Cuma beliau di depan. Dia sih orang Boleh ini Bu, saya mau foto bareng Pak. Mau dong sama Pak Bambang, mau dong. Ayo, Marina. Marina, ayo. Iya, Pak. Aku yang di sini kok. Oke. Ayo. Bungkus lagi, bungkus. Ini bisa jadi berapa bungkus sih Bu? Ya, tahu kadang-kadang nggak jadinya. Jadinya Pak. Wah ini telurnya enak banget. Yang bekerja di situ luar biasa. Dari mulai orang-orang tua sampai anak-anak muda. Ibu, bapak, nenek, tete, kakek, perempuan. Semuanya kerja bersama-sama. Membuka dapur umum. Bahkan bukan hanya itu saja. Mereka merogoh koceknya masing-masing. Karena tidak ada bantuan. Dapur umum menjadi simbol dan simbolisasi
dari kesadaran untuk membantu, kesadaran untuk berkorban, kesadaran untuk bersatu padu untuk menghadapi dan membantu saudara-saudara lainnya yang sedang kena musibah. Itu contoh terbaik. Ada lagi sebenarnya yang melihat banjir ini dan mulai berdamai dengan banjir dan menempatkan banjir sebagai bagian dari kehidupan, dan mereka bahkan bersenang-senang dengan kebanjirannya itu. Kita lihat malah ada anak-anak yang bermain-main di dalam banjir itu, berenang, dan difasilitasi pula sama orang tuanya. Ini adalah cara-cara berdamai. Dan kemudian ini menjadi menarik karena orang tidak melihat banjir dalam kosakata yang mengerikan, tapi banjir dilihat dari perspektif keseharian. Ada lagi sebenarnya yang cukup menarik. Memang ada banjir, tapi tiba-tiba ada orang meninggal dan tidak ada urusannya dengan banjir. Itu juga ditemukan di satu daerah di Jakarta, di Ben Hill. Airnya sudah surut, tidak ada banjir sama sekali. Tiba-tiba ada orang tenggelam di kali dan tidak ada urusannya dengan banjir. Urusannya adalah orang ini ternyata bersenang-senang mandi di kali. Setelah itu dia dapat musibah karena tenggelam. Teman-temannya yang seharusnya menolongnya justru lari ketakutan ketika regu penyelamat yang ditelepon oleh sebagian warga lainnya untuk meminta damkar atau petugas menyelamatkan orang yang tenggelam ini. Tapi malah kemudian orang-orang yang berenang di sekitar situ melarikan diri karena takut dituduh macam-macam. Saya nggak ngerti.